Halo para penonton bioskop 69, mohon perhatiannya. Pintu teater 3 telah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki karcisnya, dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada kali ini, Bioskop 69 akan menayangkan film yang berjudul Raes. Film yang dibintangi oleh sosok Shahrukh Khan yang berperan sebagai Raes yang menjadi seseorang pebisnis ilegal untuk mendapatkan banyak uang dan kekuasaan agar dia bisa membantu banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dengan cara apapun, layaknya sosok Robin Hood. Lalu apakah Raes berhasil melakukannya? Sebelum kita mulai filmnya, diharapkan kepada para penonton untuk like, komen, dan subscribe channel Bioskop 69. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kota bernama Gujarat yang terkenal dengan menjual dan memproduksi minuman keras secara ilegal ke berbagai penjuru negeri India. Dan disinilah Raes dilahirkan serta hidup bersama ibunya. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Raes yang masih anak-anak akan berangkat menuju sekolah. Dan setibanya dia di sekolah, Raes diminta oleh gurunya untuk membaca tulisan yang ada di papan tulis. Namun sayangnya, Raes ini sudah mengalami mata minus yang membuatnya tak bisa membaca tulisan tersebut. Karena hal ini, ibu Raes membawa Raes ke dokter mata dan dokter mata ini mengatakan bahwa Raes hanya memerlukan kacamata. Namun karena orang tua Raes tidak memiliki uang, dokter yang baik hati ini pun memberikan kacamata tersebut secara gratis untuk Raes. Keesokan harinya, Raes yang sedang keluar bersama kawannya, Raes mengatakan bahwa dia bisa melihat semuanya secara jelas. Hal ini membuat Raes merasa sangat senang. Namun tiba-tiba Raes melihat mobil polisi yang sedang menuju markasnya untuk mendatangi tempat pembuatan miras. Karena hal ini, Raes pun bergegas untuk memberikan kode bahwa polisi akan datang. Mendengar hal ini, para pekerja pun menyembunyikan minuman keras, sehingga polisi tidak bisa menemukan barang bukti. Saat polisi akan pergi, mereka memanggil Raes dan menamparnya karena Raes yang memberi tanda bahwa mereka akan datang. Melihat hal ini, ibu Raes pun menolongnya dan terjadi perdebatan antara polisi dan ibu Raes. Karena ibu Raes ini hanyalah orang rendahan dan hanya pesuruh, membuat polisi tersebut menghina ibu Raes. Lalu ibu Raes membalas bahwa tak ada bisnis yang bisa melebihi agama, jangan kau hina hal ini. Karena kejadian ini membuat Raes berpikir untuk menjadi orang besar dan memiliki banyak uang agar orang-orang rendahan seperti mereka tidak dihina lagi oleh orang-orang berseragam. Keesokan harinya, Raes yang sedang bersama sahabatnya, yaitu Sadik berkata bahwa bos tempat kita bekerja sudah ditangkap oleh polisi. Dan karena Raes sudah bertekad untuk menjadi orang besar, dia berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Dan dia berkata kepada Sadik bahwa kita akan bekerja pada orang lain, yaitu Jairats, seorang pengedar minuman keras ilegal ke seluruh kota di luar desanya dan juga ke luar negeri. Namun karena banyaknya pengawasan polisi membuat usaha Jairats ini sedikit terhambat karena tidak bisa mengedarkannya keluar dari kota Gujarat. Karena hal ini, Raes menawarkan dirinya ke Jairats sebagai pengantar alkohol dengan syarat 3 rupiah satu botolnya. Lalu Jairats sepakat dan ingin melihat cara kerja dari Raes. Kemudian Raes dan Sadik memasukkan minuman kerasnya ke dalam tas sekolah dan ditutupi oleh buku-buku pelajaran. Lalu Raes pergi membawa minuman keras tersebut dan bebas dari pemeriksaan polisi. Melihat hal ini, Jairats pun kagum dengan Raes yang cerdas. Singkat cerita, Raes dan Sadik pun sudah dewasa dan masih bekerja untuk Jairats. Lalu Raes berkata kepada Sadik bahwa kita harus memulai bisnis dan usaha sendiri. Kemudian Raes dan Sadik pun menemui Jairats untuk mengatakan rencananya dalam membuka usaha sendiri. Namun mendengar hal ini membuat Jairats marah dan Raes pun ditertawakan oleh rekan-rekan Jairats. Karena Raes ingin membuka usaha sendiri tetapi tidak memiliki uang. Kemudian Jairats berkata kepada Raes akan memberikan waktu 3 hari untuk Raes mencari uang. Dan jika berhasil, Jairats akan memberikan barang berupa minuman keras kepada Raes untuk memulai usahanya.
Namun jika Reyes tidak berhasil, maka nyawa Reyes dipertaruhkan dan Reyes pun setuju. Kemudian Reyes dan Sadik pun pergi, dan di tengah perjalanannya Reyes hampir menabrak warga yang sedang membawa kambing, dan warga itu marah karena jika dia tertabrak maka kambing ini bisa mati dan akan mengalami kerugian karena harga kambing yang sedang naik mendekati hari perayaan. Mendengar hal ini membuat Reyes memiliki ide. Kemudian dia menemui temannya yang mempunyai mobil dan meminjamnya, lalu pergi bersama Sadik. Siapa sangka ternyata Reyes menukar mobil tersebut dengan puluhan kambing dan berencana menjualnya kembali di Mumbai, dan akan mendapatkan banyak uang dengan memanfaatkan harga domba yang sedang tinggi. Lalu dia bisa memberikan uang tersebut kepada Jairaj. Singkat cerita, Reyes pun sampai di Mumbai untuk menjual kambing-kambingnya. Namun naasnya, Reyes bertemu dengan preman di daerah Mumbai, dan preman tersebut menanyakan apakah Reyes memiliki izin untuk menjual kambingnya. Dikarenakan Reyes orang baru yang tidak mengetahui hal tersebut membuat Reyes kebingungan. Tetapi ada orang yang membuat Reyes marah dan emosi karena menghina Reyes dengan sebutan mata empat. Dan akhirnya terjadilah aksi baku hantam antara Reyes melawan para preman tersebut. Dan di saat Reyes sedang baku hantam, tiba-tiba datang seseorang dan menodongnya dengan pistol serta berkata mata empat. Mendengar hal ini kembali membuat Reyes terpancing emosinya, dan dengan cepat pula dia mengambil pistol tersebut dan menodongnya kembali ke orang yang menghinanya. Tetapi karena Reyes yang sudah kewalahan akibat baku hantam sebelumnya, Reyes pun pingsan. Setelah Reyes sadar, ternyata orang yang menodongkan pistol tersebut bernama Musa, merupakan sosok orang kaya dan disegani di wilayah Mumbai. Kemudian karena tindakan Reyes yang membuat kegaduhan, Reyes pun terkena denda di mana kambing-kambing yang ia miliki harus rela dipotong dan dibagikan secara gratis oleh orang-orang Mumbai. Kemudian saat Reyes sedang berbincang dengan Musa, ada perkataan ibunya yang diingat Reyes, yaitu tidak ada bisnis yang melebihi agama. Dan mengorbankan kambingku ini merupakan pengorbanan untuk membantu demi agama dan banyak orang. Hal ini membuat Musa pun tersentuh. Singkat cerita, Reyes dan Sadik ini sudah kembali ke kotanya di Gujarat. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang memberikannya banyak uang. Reyes yang terkejut dengan banyaknya uang ini akhirnya bertanya untuk apa uang ini. Orang tersebut menjawab untuk membunuh Musa. Lalu dengan tegas Reyes menjawab bahwa saya tak punya masalah dengannya dan saya bukanlah pembunuh bayaran. Mendengar hal ini, orang yang mengantarkan uang tersebut menjelaskan bahwa ia merupakan orang suruhan Musa untuk menguji diri Reyes, apakah kamu benar-benar orang baik. Dan uang ini adalah bentuk ganti rugi atas kambing-kambingmu yang dipotong pada waktu itu. Serta Musa pun menyukai dirimu. Dan setelah mendapatkan uang itu, akhirnya Reyes bisa memenuhi perjanjian antara dia dan Jairaj. Dan singkat cerita pun Reyes berhasil menjalankan usahanya sendiri dan sukses. Namun ternyata bisnis Reyes ini merupakan minuman keras, dan dia juga berencana menjadi sosok yang berkuasa dalam hal ini, agar ia memiliki banyak uang dan dapat membantu orang yang kesusahan, agar tak lagi banyak orang yang mengalami nasib sama saat dia dan ibunya direndahkan oleh polisi pada waktu itu, karena mereka berasal dari kalangan miskin. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya polisi yang sedang menghancurkan ratusan minuman keras yang ternyata itu milik Jairaj. Hal ini pun membuat Jairaj marah karena dia merasa sudah membayar seluruh anggota polisi. Dan ternyata yang menghancurkan minuman keras milik Jairaj ini adalah Matsmuda, seorang polisi jujur yang tidak menerima uang. Kehadiran sosok Matsmuda ini membuat bisnis Reyes yang juga merupakan minuman keras terancam. Kemudian suatu saat, Matsmuda mengetahui lokasi minuman keras Reyes yang akan diantarkan keluar Gujarat dan berencana untuk menangkap mobil pembawa miras tersebut sebagai bukti untuk menangkap Reyes. Namun karena Reyes yang dari kecil sudah cerdik, ternyata dia terlebih dahulu membagi muatan mirasnya ke beberapa truk, dan truk utama yang diketahui lokasinya oleh Matsmuda hanyalah pancingan, agar Matsmuda tidak mengetahui lokasi truk lainnya. Mirasnya pun berhasil disebarkan serta bisnisnya kembali berjalan lancar.
Tetapi hal ini tak membuat Mats muda menyerah dan terus berupaya untuk menangkap Raes. Kemudian cerita berlanjut di saat Jairat bersama rekan-rekannya yang sedang mengalami kesusahan dengan bisnisnya menemui Raes dan mengajak Raes bekerja sama. Namun Raes berkata jika mau bekerja sama, dia yang jadi ketua dalam sindikatnya dan Jairat diberi waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, Mats muda mendapat informasi lagi dari seseorang bahwa Raes akan mengedarkan mirasnya ke berbagai tujuan. Mengetahui hal ini, dengan sigap Mats muda menutup semua akses darat agar truk yang membawa miras tak bisa keluar dari Gujarat dan agar dia tidak tertipu kembali. Namun hal yang dilakukan Mats muda ini kembali percuma karena Raes sudah memiliki rencana lain, yaitu di mana dia bekerja sama dengan penguasa wilayah perairan bernama Tamla dan mengedarkan atau mengirimkan mirasnya menggunakan kapal sehingga pengedaran mirasnya tidak bisa dicegah lagi oleh Mats muda. Cerita berlanjut kembali di saat Raes sedang melakukan sebuah acara perayaan dan ternyata ada seorang sniper yang sudah mengincar Raes untuk membunuhnya. Tetapi Raes ini sudah mengetahui keberadaan sniper tersebut dan Raes pun mengejarnya. Yang akhirnya terjadi aksi baku hantam antara Raes melawan orang tersebut yang menyebabkan orang tersebut pun terbunuh. Keesokan harinya, Raes didatangi oleh Mats muda yang menangkap Raes atas tuduhan pembunuhan seseorang, yang ternyata hal ini merupakan kerjaan Jairat agar Raes ditangkap oleh polisi. Kemudian adegan berpindah dengan diperlihatkan Musa, orang yang membantu Raes saat di Mumbai tersebut, yang ternyata kini dia menjadi kerabat Raes. Mendapat kabar Raes bahwa Raes ditangkap oleh polisi, kemudian Musa pun mengirimkan seseorang untuk mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan agar Raes dibebaskan. Lalu Raes mendapatkan telepon dari Musa dan memberitahu bahwa semua ini adalah rencana Jairat, kau harus membunuhnya. Mendengar hal ini, Raes pun langsung berencana untuk membalas Jairat dan mendatangi markas Jairat yang sedang mengadakan pesta. Dan akhirnya terjadi aksi baku hantam antara Raes melawan orang-orang dari Jairat. Dan saat Raes bertemu dengan Jairat, Raes pun bersedih karena mengingat masa kecilnya yang dulu ditolong oleh Jairat. Namun Raes tetap membunuh Jairat, membalas perbuatannya yang dilakukan Jairat kepadanya. Kemudian Raes pun kembali ke rumahnya dan merasa bersalah. Lalu istrinya pun memeluk Raes untuk menenangkan dirinya. Setelah kejadian ini, tanpa disangka Mats muda yang selalu menghalangi bisnis Raes dipindah tugaskan. Dan akhirnya bisnis Raes pun berjalan semakin besar dan sukses. Selain itu, agar bisnis Raes terus berjalan lancar, Raes pun menyuap seluruh anggota polisi. Lalu politisi di wilayah tersebut, bahkan seorang menteri pun disuap agar tak ada gangguan dalam menjalankan bisnisnya. Di balik sisi gelap Raes yang terjun di dunia bisnis ilegal ini, di kotanya Raes dikenal orang yang sangat baik karena banyak membantu masyarakat di kotanya dan memakmurkan kehidupan masyarakat di kotanya dengan kekayaan yang dia miliki. Layaknya Robin Hood yang mencuri uang dan membagikannya ke orang-orang yang membutuhkan. Dan ini memanglah tujuan Raes menjadi penguasa, memiliki banyak uang dan dapat membantu sesama dengan cara apapun itu. Karena dia tidak ingin ada orang yang mengalami hal yang sama dengannya, dihina ketika dia hanyalah orang rendahan. Hal ini juga dibuktikan saat salah satu masyarakat di tempatnya bunuh diri akibat tidak bisa membayar hutang karena gajinya yang tidak dibayarkan oleh bosnya yang tak peduli akan pekerjanya. Karena hal ini, Raes bersama Sadik pun menemui orang tersebut dan memintanya untuk membayar seluruh gaji para pekerja. Karena jika tidak membayarnya, maka nyawa bos ini menjadi taruhannya. सोच लेना रास्ते से
Cerita berlanjut di saat Matsuda yang sudah dipindahkan tugas, ternyata dia terus menjalankan semua usahanya untuk menangkap Raes. Dan akhirnya, Matsuda ini menangkap Tamla, penguasa perairan yang bekerja sama dengan Raes. Karena hal ini membuat Raes terusik dan bisnisnya terhambat. Yang kemudian dia kembali menemui menteri untuk meminta Matsuda dipindah tugaskan kembali. Lalu menteri tersebut memerintahkan dengan memindahkan Matsuda ke ruang alat-alat bekas komunikasi. Namun siapa sangka ternyata ini adalah keputusan yang salah, dimana karena hal ini membuat Matsuda lebih mudah dalam mencari informasi dan menyadap setiap telepon yang ada, sehingga mengetahui semua gerak-gerik Raes. Cerita berlanjut di saat Pasha, seorang calon wali kota di Gujarat yang merupakan wilayah tempat Raes berbisnis, meminta Raes untuk menghentikan bisnisnya karena tempatnya akan menjadi wilayah Pasha untuk kampanye. Namun Raes menolak hal ini karena dapat mengganggu bisnisnya dan dia pun mengancam Pasha jika dia melakukan rencananya, maka nyawanya menjadi taruhan. Cerita berlanjut yang ternyata Pasha ini tetap menjalankan rencana kampanyenya di wilayah Gujarat. Kemudian Raes yang mendapat kabar tersebut tanpa basa-basi pun melakukan penyerangan ke kampanye dan membuat Pasha pun gemetaran. Dan karena hal ini juga akhirnya terjadi aksi baku hantam. Akibat perbuatan Raes, banyak media yang menyoroti perbuatan Raes dan ternyata para media ini mendapat informasi perbuatan Raes dari Matsuda yang menyadap telepon Raes dan mendengar bahwa Raes mengancam Pasha. Lalu menteri yang merasa terpojok karena pertanyaan dari banyak media pun terpaksa mengatakan dalam 24 jam akan menangkap Raes. Kemudian menteri tersebut menemui Raes dan berkata, "Kau harus dipenjara, tetapi tenang saja. Kau hanya dipenjara sebentar dan akan mendapatkan fasilitas yang megah. Ini semua demi bisnis kita tetap berjalan." Mendengar hal ini, Raes yang tak ingin bisnisnya hancur menyetujui. Namun siapa sangka setelah Raes dipenjara, Matsuda menemui Raes dan memberitahu bahwa Pasha dan menteri sudah bekerja sama. Yang ternyata menteri ini mengkhianati Raes dan menipunya. Mendengar hal ini, Raes pun merencanakan untuk mengikuti pemilihan yang ada di kotanya agar dia bisa membalas apa yang dilakukan menteri dan Pasha, serta melanjutkan mimpinya untuk mensejahterakan banyak orang. Singkat cerita, Raes pun memenangkan pemilihan tersebut karena memang banyak masyarakat yang mencintai Raes atas kebaikannya ke semua orang. Dan setelah dia menjadi pemimpin pun, dia berencana untuk membangun tempat tinggal yang layak untuk banyak orang agar memiliki hidup yang lebih sejahtera. Cerita berlanjut di saat negara India sedang mengalami kerusuhan akibat peperangan antara umat Muslim dan Hindu, yang mana karena hal ini juga berdampak ke wilayah Raes dan banyak warganya yang mengalami kesusahan dan kelaparan. Lalu Raes yang memang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dia rela mengeluarkan uang miliknya pribadi untuk membiayai kehidupan masyarakat selama kerusuhan terjadi, di mana Raes ini menolong siapapun tanpa membedakan kelompok tertentu. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai di mana Raes mengalami krisis keuangan dan jatuh miskin, yang membuatnya tidak bisa membantu banyak orang lagi. Hal ini pun membuatnya sedih. Lalu Raes memiliki rencana untuk menemui Musa dan meminta bantuannya dan meminjam uang dari Musa agar dia dapat membantu banyak orang yang kesusahan. Lalu Musa berkata, "Aku bisa memberikan uang jika kau mau membantuku dalam mengambil emas dari Doha dan memindahkannya ke Mumbai." Raes pun menyetujuinya. Singkat cerita, Raes pun berhasil menjalankan rencana itu dan dia mendapatkan uang yang ia butuhkan. Kemudian dengan uang tersebut, dia menggunakannya untuk menolong para masyarakat yang kesusahan dan karena bantuannya ini banyak masyarakat yang tertolong. Hal ini pun membuat Raes menjadi bahagia. Namun siapa sangka tiba-tiba bencana pun datang kembali di mana terjadi ledakan bom di 3 wilayah. Salah satunya di Mumbai dan di Gujarat yang menyebabkan banyak masyarakat tidak berusaha meninggal karena ledakan ini. Dan Raes pun mendengar hal ini.
Kemudian Reyes mendapat telepon dari Tamla dan memberitahu bahwa ledakan ini berasal dari emas yang dibawanya atas perintah Musa. Yang ternyata isi dari emas tersebut bukanlah emas asli, melainkan emas palsu yang di dalamnya terdapat bom yang memang sengaja Musa lakukan untuk menimbulkan kerusuhan. Dan ternyata Reyes ini dibohongi oleh Musa. Mendengar hal ini, Reyes sangat terpukul dan membuatnya bersedih karena banyak nyawa tidak bersalah meninggal. Ya Allah. Setelah itu pun polisi melakukan investigasi yang ternyata Reyes juga dijadikan tumbal oleh Musa atas bencana pengeboman ini, serta membuat Reyes menjadi buron. Karena hal ini, istri Reyes meminta Reyes untuk pergi dan bersembunyi. Namun Reyes enggan melakukannya karena ia ingin membalas perbuatan Musa. Kemudian adegan berpindah di saat Reyes yang sedang pergi ke tempat Musa untuk membalas perbuatan yang dilakukan Musa karena mengorbankan nyawa masyarakat yang tidak bersalah dan membohonginya. Singkat cerita, Reyes sampai di tempat Musa yang akhirnya terjadi baku hantam antara Musa melawan anak buah Musa. Setelah berhasil mengalahkan seluruh anak buahnya, Reyes pun langsung membunuh Musa dan mengatakan bahwa ini adalah akibat perbuatanmu yang mengorbankan banyak nyawa masyarakat tidak bersalah. Dan kau telah membohongi diriku dan membuatku menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian mereka semua. Setelah membunuh Musa, Reyes pun menyerahkan diri ke polisi dan hal ini membuat istrinya sangat bersedih. Karena sebenarnya Reyes adalah sosok orang yang baik dan membantu banyak orang dengan caranya sendiri. Tetapi karena Reyes menghalalkan berbagai macam cara untuk membantu banyak orang, membuatnya banyak terlibat dalam kasus kejahatan. Dan terakhir, menjadi tumbal dari rencana Musa untuk mengebom beberapa wilayah serta menimbulkan banyak korban. Karena perbuatan ini, Reyes pun dihukum mati dan ditembak oleh Matsmuda. Dan film pun selesai. गोली मारने के लिए दूरी तुझे पता है मैं वो भी कर सकता हूँ से किसी का बुरा ना हो। गलत लेकिन Sampai di sini dulu untuk film kali ini. Sampai jumpa lagi di film lainnya di Bioskop 69.